Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Mega Widya. Welcome to Bookies. Di video kali ini, aku pengen membahas tentang sebuah buku yang cocok banget dibaca untuk kamu yang sedang berada di fase quarter life crisis. Bukunya berjudul Time of Your Life. Buku ini ditulis oleh seseorang berkewarganegaraan Korea yang bernama Rando Kim. Masa muda adalah masa ketika kamu merasa bingung, cemas, takut, tidak berdaya, sekaligus bahagia. Itulah masa muda. Nah, kali ini aku pengen membahas tentang 3 insight yang ada di dalam buku ini. Yang pertama, ingat kamu begitu menakjubkan. Yang kedua, setiap bunga akan mekar pada waktunya. Yang ketiga, belum saatnya menabung. Ingat, kamu begitu menakjubkan. Masa muda merupakan fase yang paling berharga dalam sepanjang masa kehidupan manusia. Dimulai dari anak-anak, masa muda, sampai masa tua. Ketika kamu bertanya pada orang tua tentang masa muda, mereka pasti akan merasa iri sekaligus menyesal karena alasan pribadinya. Dan masa muda adalah masa ketika kamu bertanya pada anak-anak, mereka akan merasa pengen cepet-cepet ada di fase itu supaya mereka bisa berdikari dan gak diatur-atur oleh para orang tua. Nah, di dalam buku ini dijelaskan alasannya. Jadi, ada satu alasan yang membuat masa muda begitu berharga, yaitu kesempatan. Kesempatan merupakan hal yang gak diperoleh oleh anak-anak maupun oleh orang tua. Masa muda adalah fase di mana kita bisa melakukan eksplorasi sebanyak mungkin, karena kita memiliki waktu di mana tubuh kita masih kuat, otak kita juga masih kuat, dan kita bisa melakukan hal-hal yang gak berdampak banyak pada orang banyak. Masa muda adalah fase di mana kamu benar-benar bisa mengeksplorasi seluruh kehidupan ini. Ketika kamu bingung, kamu bisa bertanya. Ketika kamu malas, kamu bisa rebahan. Ketika kamu merasa pengen berlari, kamu bisa berlari. Fase di mana kamu pengen melakukan hal itu dan just do it gitu. Nah, di fase ini nggak akan ada lagi orang-orang yang melarang, benar-benar melarang kayak ketika orang tua melarang anak kecil. Nah, inilah yang disebut dengan kesempatan. Terus ketika kamu melakukan kesalahan, ya kesalahan itu hanya berdampak pada diri sendiri. Sekalipun berdampak pada orang lain, itu nggak akan signifikan dan nggak akan sangat-sangat merugikan. Terus di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa hanya ketika masih muda, segalanya itu akan terasa menyenangkan. Ketika kamu melakukan kesalahan, di masa yang akan mendatang itu akan menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Ketika kamu melakukan hal yang menyenangkan, ya of course itu akan menjadi menyenangkan juga. Ya pokoknya semuanya akan terasa menyenangkan ketika masih muda. Jadi kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika kita masih muda. Tapi ingat, jangan sampai kita lupa bahwa masa muda ini ada waktunya loh. Gak akan selamanya kita menjadi muda. Yang kedua, setiap bunga akan mekar pada musimnya. Jadi, setiap kita adalah bunga dan setiap kita memiliki musim mekarnya kita sendiri. Ketika kita memiliki teman seangkatan yang dia udah sukses duluan, ya berarti itu musimnya dia, musimnya kita nanti. Karena ketika kita memaksakan diri untuk mekar pada waktunya, atau dalam kata lain menghalalkan berbagai cara supaya orang-orang melihat kita udah sukses, nah itu justru nggak akan bertahan lama atau justru akan menimbulkan dampak negatif pada diri kita di masa yang akan datang. Jadi ketika kamu merasa ketinggalan dari teman-teman yang lain, ya itu merupakan hal yang wajar. Jadi ketika kamu masih muda dan ketika kamu merasa ketinggalan dari teman-teman yang lain, ya udah gitu, biarkan hal itu terjadi, tapi kamu tetap fokus pada dirimu sendiri, tetap fokus pada tujuan. Jangan sampai kamu udah tahu kamu ketinggalan dari teman-teman yang lain, tapi kamu justru malah meratapi hal tersebut, justru malah diam dan nggak melakukan apapun
dan terus-terusan menyesal. Jangan sampai hal itu terjadi pada dirimu. Terus yang ketiga, belum saatnya menabung. Ini merupakan momen yang sangat-sangat menurut aku kok beda banget dari omongan orang-orang ya. Jadi kita kan dari kecil udah dibiasakan, bahkan sampai ada jargonnya bahwa menabung pangkal kaya, bahwa kita harus menabung. Tapi di dalam buku ini justru dia bilang belum saatnya menabung. Jadi ketika aku baca sesi itu, aku tuh bener-bener kayak, hah? Ini gimana nih, gimana maksudnya? Oh, jadi ternyata karena ketika kita muda, karena kita memiliki banyak sekali kesempatan, jangan sampai kita begitu menahan diri sampai akhirnya kita melewatkan kesempatan yang ada. Jadi misalnya nih, ada info untuk ikut seminar, ikut workshop, hal-hal yang untuk membangun mindset kita deh. Nah, itu kita merasa kayak, jangan dulu deh sayang duit gue. Jangan. Kenapa? Karena belum saatnya kita untuk menabung. Tapi ini kita harus bijak juga ya. Jangan sampai kita ngikutin 100% apa yang ada di dalam buku ini sampai kita lupa sama realitas yang ada. Kalau menurutku, nabung itu tetap perlu, tapi mengembangkan mindset itu juga perlu. Jadi ya 50-50 aja gitu. Kalau misalnya ada workshop atau ada seminar, ya tetap harus kita ikuti, tapi yang sesuai juga dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita ngikutin semuanya FOMO gitu, supaya gue kelihatan open minded nih, akhirnya ikut semuanya. Nah, itu juga enggak. Jadi intinya adalah belum saatnya menabung itu dalam artian ya kita harus eksplorasi sebanyak mungkin, meskipun itu harus mengeluarkan uang yang kita miliki. Nah, jadi itu merupakan 3 insight yang aku dapetin dari buku ini, dan maybe in the next video aku akan membahas tentang buku ini, tentang insight yang berbeda. Jadi buku ini sangat-sangat aku rekomendasikan untuk kamu yang sedang berada di fase quarter life crisis. See you in the next video guys. Bye bye.